Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah kepada kita semuanya sehingga kita sekarang dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, para tabi'in, para pengikutnya hingga kelak sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 11 Yogyakarta yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama-sama. Marilah kita mencari hikmah di tengah kondisi kita yang tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita masih bisa merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan kondisi yang bersuka cita. Kita bisa merayakan bersama dengan keluarga di tengah pandemi harus dengan rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa merayakannya. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita belajar bersama-sama bagaimana hikmah yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Kurban. Hari Raya Idul Adha kita diperintahkan untuk berkorban. Ini tidak bisa lepas dari perintah Allah yang termaktub dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Kita melaksanakan sholat sehari satu malam atau dalam 24 jam minimal 5 waktu, yaitu sholat wajib. Bisa kita tambah dengan sholat-sholat yang lainnya atau sholat-sholat sunnah lainnya. Minimal 5 waktu kita meluangkan waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sholat adalah perintah yang paling utama diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat tersebut, innas sholati, sesungguhnya sholatku.
Kita niatkan sholat kita hanya untuk kepada Allah. Apakah Allah butuh sholat kita? Tidak sama sekali. Tapi kita yang butuh untuk menyembah Allah. Bentuk penyembahan kita kepada Allah adalah dengan cara sholat. Minimal itu. Wa nusuki, dan ibadahku. Kita tahu bersama bahwa berkurban adalah salah satu bentuk ibadah. Kita niatkan jika kita bisa berkurban, maka kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Berkurban bukan untuk keren-kerenan. Bukan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk gengsi. Tetapi dari dalam hati kita harus kita niatkan tulus lillahi ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Kalau saya mengatakan sholat itu seperti mandi, kalau anak-anak sekarang biasanya ketika ditanya sholatlah nak, maka ada yang menjawab, saya sudah pernah sholat. Nah, kalau saya mengibaratkan sholat ini seperti mandi, ya. Ketika kamu diperintahkan mandi, mandilah nak, saya sudah pernah. Tapi jika kamu tidak pernah mandi, maka badanmu akan risih, badanmu akan kotor. Begitu juga dengan sholat. Jika kamu tidak pernah sholat, maka hatimu akan risih, hatimu akan kotor. Jika mandi membersihkan kita dari kotoran-kotoran yang nampak, maka sholat sejatinya adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang tidak nampak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Jika kita berbicara tentang syariat berkurban, maka ini tidak bisa lepas dari bagaimana teladan kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mencontohkan kepada kita, yang telah memulai syariat berkurban. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi Rasulullah yang termasuk dalam Nabi Ulul Azmi, di mana Nabi Ibrahim memiliki kesabaran yang sangat amat luar biasa. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat-sangat berat. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat, mungkin kalau kita mengalaminya, maka kita akan terus-menerus untuk mengeluh. Tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah bersabar. Bagaimana Nabi Ibrahim dikaruniai anak ketika sudah berusia senja atau sudah berusia 80 tahun. Kemudian Allah memberikan Nabi Ibrahim seorang putra melalui istrinya Siti Hajar, yang kemudian diberi nama Ismail, yang kelak juga akan menjadi Rasul Allah. Ujian tidak hanya berlaku pada saat itu saja. Nabi Ibrahim terus-menerus mendapatkan ujian. Namun Nabi Ibrahim memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim memiliki kesabaran yang sangat sulit dicontoh oleh manusia-manusia zaman sekarang. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat kaya, bahkan memiliki hewan ternak sampai puluhan ribu. Suatu ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, milik siapakah hewan-hewan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Hewan-hewan ternak ini adalah milikku. Tetapi jika Allah menghendakinya untuk memintanya kembali, maka aku akan senang hati untuk memberikan hewan-hewan ternak ini."
sungguh luar biasa. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana tetap semuanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali lagi, bagaimana suatu saat Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Kalau wali Allah atau Rasulullah atau Rasul Allah mendapatkan mimpi berulang-ulang, bisa dipastikan itu adalah wahyu dari Allah. Sedangkan kita, jika kita mendapatkan mimpi, bisa jadi itu hanya bisikan dari setan. Sedangkan Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama berulang-ulang, bahwa Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya Ismail. Kemudian dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu. Jika ini manusia biasa, maka tidak mungkin Nabi Ibrahim bertanya sedemikian rupa kepada anaknya. Ayah mana yang tega untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri?" Ini adalah bukti ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berat. Namun Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya tentang kesanggupannya. Maka Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau termasuk orang-orang yang sabar." Dari sini kita mendapatkan contoh atau suri teladan dari dua orang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tentang definisi ketakwaan. Anak-anakku yang berbahagia, jika anak-anakku ditanya oleh bapaknya, "Wahai anakku, kamu saya sembelih ya?" Bagaimana tanggapan anak-anak semuanya? Pasti akan bicara, "Wah, orang tua kurang ajar. Masa anak mau disembelih?" Ya. Ini adalah bukti ketakwaan, suri teladan dari dua orang Rasul Allah. Kemudian disepakatilah hari di mana Nabi Ibrahim dan Ismail akan melaksanakan tekadnya tersebut. Dibawalah Nabi Ismail ke sebuah bukit untuk melaksanakan tekadnya tersebut, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Di sepanjang perjalanan diganggulah Nabi Ibrahim oleh para syaitan. Syaitan menyoraki Nabi Ibrahim, "Orang tua macam apa kau ini? Anak sendiri kau sembelih. Dasar orang tua tidak punya hati. Kau menginginkan buah hati sejak sekian lama, tapi kau sia-siakan buah hatimu tersebut." Kemudian Nabi Ibrahim memantapkan hatinya sambil mengambil batu yang ada di sekitar situ. Kemudian dilempar kepada para setan sambil mengucap, "Bismillahi Allahu Akbar." Disinilah awal mula syariat lempar jumroh. Kalau anak-anakku berhaji atau melaksanakan ibadah haji, maka salah satu syariat ini akan dilaksanakan, yaitu melempar jumroh, yaitu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim
melempar batu kepada setan untuk menjauhkan setan-setan atau bisikan-bisikan setan tersebut. Baru berjalan beberapa meter lagi, datang lagi setan. Bagaimana kau ini Ibrahim? Anak yang kau idam-idamkan setelah sekian lama mau kau sembelih. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu lagi, kemudian dilemparkan. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai di tempat yang dikira cukup oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dibaringkan. Agak ragu-ragu Nabi Ibrahim untuk mengayunkan atau untuk menggoreskan pedangnya ke leher Nabi Ismail. Tapi malah Nabi Ismail yang memberikan semangat kepada ayahnya atau bapaknya tersebut. Jangan ragu, wahai bapakku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim melepas tali-tali yang ada di tangan dan kaki Ismail, supaya tidak terkesan bahwa Ismail ini disembelih atas nafsu dari Ibrahim. Karena Nabi Ismail juga sudah rela jika dirinya akan disembelih. Bagaimana Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita bersama-sama tentang bagaimana perintah Allah untuk berkorban ia laksanakan. Apa hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama dalam peristiwa tersebut? Yang pertama, jelas perintah tersebut adalah perintah ketakwaan. Bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut untuk berkorban, yaitu mengorbankan anaknya Nabi Ismail, itu adalah sebuah bentuk ketakwaan. Takwa dalam artian yang sederhana adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hikmah yang kedua, dari ibadah berkorban kita bisa berhablum minan nas. Ini saling berhubungan antar manusia. Bagaimana daging kurban yang disembelih 1/3 diperuntukkan oleh orang yang berkurban dan sisanya akan dibagikan kepada kaum duafa ataupun orang-orang di sekitarnya. Sedangkan hikmah yang ketiga adalah memperkukuh empati kita sebagai manusia, di mana sebagai umat Islam kita harus saling tolong-menolong sesama seseorang muslim. Harus saling berempati, saling mengasihi, saling memberi. Seorang muslim dengan muslim lainnya ibarat bangunan yang sangat kokoh, yang dimana satu bangunan dengan bangunan yang lainnya saling menguatkan. Anak-anakku yang berbahagia, inilah hikmah yang kita bisa ambil dari ibadah kurban. Semoga yang hari ini atau tahun ini bisa berkurban, semoga Allah terima amal-amal kita sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan bagi yang belum bisa berkorban, semoga di tahun-tahun depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita. Akhirul kalam, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.